Jadi ada berapa kelompok di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti nanti ada 9 ya. Tapi yang seumpama kalau ada jawaban yang sama, nanti ibu kumpulkan, disatukan. Mana jawabannya yang hampir sama, yang berbeda, nanti dipisah. Jadi kalau sudah selesai, paham nggak ya? Seperti apa yang ibu jelaskan ya? Tadi kan ibu sudah jelaskan apa itu keyakinan kelas, konsekuensinya apa, ya. Nanti ibu berikan, jadi kalian nanti bisa berdiskusi. Satu kelompok itu berdiskusi, nah ya. Kalau selesai nanti bisa ditempel di sini untuk dibilang mana yang terbaik itu. Baru nanti ditempel di karton, kan sudah bawa karton. Nah, karton itu ditaruh di dinding supaya kalian nanti tidak lupa dengan keyakinan yang kalian buat. Ya, ibu berikan. Jadi satu kelompok itu membuat 2 keyakinan. Ini konsekuensinya yang penting ya. Ayo diambil, dibuat, bisa dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan. Ini yang konsekuensinya salah. Ya. Ini. Silakan membuat keyakinannya, terserah mau ditaruh yang mana.
Waalaikumsalam. Pagi, Sa. Alhamdulillah. Sa, ibu pengen nanya. Kemarin ibu mendapat laporan dari wali kelas 5 Ibu Nur. Katanya kamu waktu pembiasaan baca surat-surat pendek kamu hanya main sendiri ya? Terus tiduran. Apa itu gimana? Apakah kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang? Baiklah, ibu di sini bukan mencari tahu siapa yang salah, tapi ibu berusaha mencari solusi bersama, berpikir bersama tentang apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan itu pasti punya alasan, bukan? Oh, seperti itu. Tapi dengan sikap saya seperti itu bisa membuat Nur tersinggung dan merasa tidak dihormati. Selain itu, teman-teman Isa pasti merasa terganggu. Berbuat salah itu wajar ya, karena kita manusia yang tak sempurna. Apa Isa masih ingat dengan kesepakatan kelas yang dibuat? Bagaimana? Iya, bagaimana? Pintar sekali. Ternyata Isa masih ingat sekarang. Menurut Isa, tindakan apa yang akan Isa lakukan agar Nur tidak kecewa lah? Pintar. Bagus, luar biasa Isa Idamu. Mulai sekarang Isa jangan menyerah ya. Baik, kalau seperti itu, terus langkah Isa selanjutnya apa nak? Baik, bagus, luar biasa Isa Idamu. Mulai sekarang Isa jangan menyerah ya. Isa harus sering-sering mengaji dan menghafal surat-surat pendek agar lancar membacanya. Isa, kamu tahu enggak? Orang yang menghafal Al-Quran kelak di akhirat akan memakaikan mahkota emas orang tuanya nah. Iya. Kalau gitu kita pengen hafal Al-Quran biar kedua orang tua kita Wah, luar biasa. Mulailah dari sekarang belajar ngaji ya, yang giat, melakukan kebiasaan di kelas, membaca surat-surat pendek, biar bisa cepat hafalnya. Ya udah, sekarang kamu kembali ke kelas karena jam istirahat sudah hampir selesai. Sesuai tidak Isa, setelah jam pulang Isa boleh menemui Bu Nur ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Khairah dari siswi kelas 5 akan menyampaikan tanggapan tentang kasus saya oleh Ibu Mania. Pertama-tama saya dipanggil, takut sekali, deg-degan, takut dimarahi ataupun dihukum. Tapi lebih baik dari itu Ibu Mania mengajak saya berdiskusi dengan ramah. Tidak menghukum saya, dimana saya, apalagi menghukum. Tidak, tapi Ibu Mania malah mengajak saya berdiskusi dengan ramah untuk tidak mengulanginya lagi. Saya berharap semua guru, adapun kasus anak lain, mengambil tindakan seperti itu ataupun tidak dihukum, tidak dimarahin, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahkan pandangan ke depan.
Yuk. Marilah kawan. Dah. Masuk datang masuk. Kan bapak air, Pak. Nanti sembako. Iya. Antrian sembako. Rutin ada beda yang berbunyi. Dari sini. Kalau kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bandang SDN Keramok 3. Marilah sejenak kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita semua bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari, yaitu untuk hari ini kita akan mendengarkan dari Bu Mania, yaitu mempresentasikan yaitu budaya positif ada di SDN Keramok 3. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, dan insya Allah kepada kita semua, dengan harapan kita dimasukkan ke dalam kegulungannya dan mendapat syafaat dari beliau. Untuk itu Bapak Ibu, untuk meningkat waktu, marilah untuk Bu Mania memulai mempresentasikan yaitu tentang budaya positif di SDN Keramok 3. Silakan Bu Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Wijaya SPD selaku Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Keramok 3 dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat UPTD SD Negeri Keramok 3. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat Allah lah kita masih diberi kesempatan di pagi kali ini untuk bisa duduk bersama dalam acara berbagi pemahaman terkait aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya kelak memperoleh syafaatullah yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, seperti apa yang saya katakan tadi, di sini saya di depan bukan menjadi seorang guru, tidak. Di sini kita sama ya Bapak Ibu, hanya saja saya ingin berbagi pemahaman saja terkait ilmu yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Semoga nantinya ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa menerapkan budaya positif, kita bersama-sama bersinergis untuk menerapkan budaya positif di lingkungan belajar kita. Bapak Ibu, langsung saja pada materi ini saya akan memaparkan tentang budaya positif di mana ada 7 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, teori motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Di sini yang paling perlu kita
Bapak Ibu, yakni tentang segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan posisi kontrol guru. Sebenarnya semuanya berkesinambungan, saling berkaitan dan membutuhkan, seperti itu Bapak Ibu. Pastinya kita menginginkan sekolah yang disiplin, murid yang disiplin, seperti itu ya. Nah tentunya kita juga harus menerapkan budaya positif. Nah untuk menerapkan budaya positif ini yang kita butuhkan adalah ini Bapak Ibu. Kita lanjut sebelum materi berikutnya. Ini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu tinggal menjawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju. Kompak sekali setuju ya. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Oke, kok setuju semua? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Baik, dengan seiring waktu nanti Bapak Ibu bisa menjawab sendiri dari pertanyaan pemantik ini ya. Kita lanjut pada perubahan paradigma belajar. Apa sih itu paradigma belajar? Perubahan paradigma belajar itu apa Bapak Ibu? Perlu dijelaskan? Baik. Di sini sudah jelas. Yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar di sini adalah pembelajaran yang dulu berpusat pada guru berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau berpihak pada siswa. Lantas peran kita sebagai pendidik apa? Yaitu sebagai amung atau penuntun. Penuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan bakat dan minat anak. Pastinya setiap anak itu berbeda-beda ya kan Bapak Ibu? Memiliki potensi tersendiri, karakteristik tersendiri. Nah, bagaimana kita nanti memposisikan anak dengan bakat-bakat tertentu, bakat-bakat tersebut? Nah, disinilah peran kita. Sehingga pembelajaran itu dibutuhkan berpihak kepada anak agar tercipta merdeka belajar yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Nah, berbicara masalah profil pelajar Pancasila, ini tidak asing lagi pastinya, ya kan? Dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen, di mana dalam masing-masing elemen ini ada nilai-nilai karakter tersendiri. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Di sini saya akan memberikan satu contoh saja nilai karakter yang ada pada poin yang pertama, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini Bapak Ibu bagaimana hubungan manusia dengan seholik, manusia antar manusia. Saya contohkan dalam sebuah pendidikan. Di sini anak sebelum pembelajaran dimulai anak berdoa, ya kan? Kemudian melakukan pembiasaan membaca surat pendek, itu juga masuk pada nilai karakter poin yang pertama. Kemudian bertemu dengan guru, bersalaman, ya kan? Sopan santun, menyapa, itu juga masuk pada poin yang pertama, berakhlak mulia Bapak Ibu. Nah, untuk poin-poin berikutnya ini bisa nanti kita bahas di lain waktu, karena kayaknya kalau terlalu banyak pastinya boring ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut pada disiplin positif. Ketika kita pisah antara disiplin dengan positif, apa sih makna dari disiplin itu Bapak Ibu yang menurut pemahaman Ibu? Apa itu disiplin? Teratur, benar. Ada lagi? Tepat waktu. Betul Bapak Ibu. Di sini makna disiplin adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ya kan? Itu maksud dari kata disiplin, makna. Dalam bahasa budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk memperoleh kepatuhan, pastinya, ya kan? Ketika kita membuat sebuah peraturan, pastinya bagaimana orang bisa mematuhinya, ya kan? Nah, kalau disiplin positif, apa sih disiplin positif di sini? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran anak secara internal untuk melakukan sesuatu tanpa adanya hukuman, ancaman, dan lain sebagainya. Jadi disiplin positif itu bagaimana menumbuhkan kesadaran anak, arti makna, memahami nilai dari peraturan tersebut. Tetap kita yakin insya Allah kita tidak akan butuh yang namanya ancaman, ya kan?
Saya contohkan seperti ini. Ketika kita memberikan sebuah peraturan, tetapi oke lah kalau peraturan itu disetujui oleh, maksudnya anak-anak bisa mematuhi. Kalau tidak, nah disiplin di sini berusaha menyadarkan anak apa sih makna dari nilai disiplin itu sendiri, nilai patuh seperti itu. Nah ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang kita pahami, yang kita percayai. Apa nilai-nilai kebajikan universal tersebut? Yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, Bapak Ibu. Nah, tujuan dari disiplin positif ini bagaimana kita menyadarkan anak secara internal, bukan eksternalnya. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, ini Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat ini disiplin yang bagaimana? Yaitu disiplin. Maksudnya disiplin diri. Jadi bagaimana anak itu berkewajiban untuk membangun motivasinya sendiri agar disiplin. Tetapi jika anak tersebut tidak mampu membangun motivasinya sendiri, maka itu dibutuhkan orang lain untuk membangun disiplin tersebut. Sama halnya dengan peserta didik. Ketika anak didisiplin tidak mampu membangun motivasinya secara internal, pastinya butuh kita Bapak Ibu untuk membimbing mereka agar mereka mampu membangun motivasinya secara sendiri, membangun kesadarannya. Lanjut ya Bapak Ibu, ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pastinya kita tuh melakukan sesuatu itu punya tujuan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup atau kita kenal dengan survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Ada yang bersifat fisik, kebutuhan fisik, ada yang bersifat fisikis. Yang termasuk pada fisiologis di sini adalah misalnya kita membutuhkan, kita pengen sehat, pengen rumah makan, kayak kebutuhan primer dan sekunder gitu ya. Nah, dari sisi psikologisnya seperti rasa aman, sama begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kita akan melakukan berbagai cara supaya kita memperoleh atau memenuhi dari kelima kebutuhan tersebut, ya kan? Kadang-kala orang memakai cara yang benar, ada yang tidak, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini masuk kepada kebutuhan psikologis. Pastinya ketika kita berada dalam sebuah komunitas, ingin tidak kita diterima gitu Bapak Ibu, dapat perhatian gitu, pengen apa ini ya kan? Sama juga dengan anak, ketika anak dia di rumahnya tidak butuh perhatian, kadang-kala dia mencari perhatian di teman-temannya, dari gurunya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah penguasaan atau kekuasaan. Di sini kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Pada posisi ini anak ingin menjadi seorang pemimpin, ingin tampil, ya, ingin tampil kompeten, diakui, dihormati, seperti itu. Berikutnya dari kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, ya, bermain dan tertawa. Pokoknya apa hal yang membuat mereka tuh senang. Sering kita jumpai murid-murid di dalam kelas ketika kita asik menerangkan, anak malah bermain sendiri. Apalagi sekarang lagi musim, iya benar kata Pak Asis, musimnya lato-lato. Di luar kok habis sekali, ya kan? Bahkan di dalam kelas pun ini kan sudah tidak terkendali. Kenapa mereka melakukan tersebut? Karena ingin memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan kesenangannya. Cuma tidak tahu posisi dan situasi kondisinya, seperti itu. Yang berikutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan untuk kemandirian, selalu senang mencoba hal baru, ya kan? Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, ya. Mereka berusaha untuk tidak terikat lah. Apa yang mereka inginkan, mereka lakukan, seperti itu. Lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi itu Bapak Ibu yang Bapak Ibu pahami?
Kira-kira apa motivasi itu? Motivasi. Betul sekali, gue ini cerdas dari tadi ya. Motivasi. Dorongan, benar Bapak Ibu ya. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang untuk baik itu secara sadar ataupun tidak dalam melakukan sebuah tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, di sini motivasi itu sebenarnya yang mempengaruhinya ada 3. Cuma di sini saya bagi 2. Ada motivasi perilaku manusia dari motivasi intrinsik. Dia melakukan segala sesuatu itu karena motivasinya sendiri. Nah, inilah yang paling kita butuhkan Bapak Ibu, menyadarkan anak, memberi motivasi anak agar membangun kesadarannya sendiri tanpa adanya orang lain. Apa sih motivasi intrinsik itu? Motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Saya contohkan, ketika anak mampu membangun motivasi intrinsiknya, maka dia akan menghargai dirinya sendiri, ya kan? Dia tidak butuh aturan ataupun lain sebagainya. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, Bapak Ibu. Ini sedikit bercerita tentang diri saya pribadi, Bapak Ibu. Kalau tidak salah, seingat saya masih sekitaran kelas 4, 5, 6 MD, sekitar itu, karena MI sama MD itu saya setara, jadi lulus bersamaan. Pada saat itu saya tinggal bersama nenek saya, karena kedua orang tua saya itu ada di Malaysia. Jadi tinggal sama nenek, adik, dan kakak yang sudah berkeluarga. Saya tidak memperoleh kontrol diri Bapak Ibu dari motivasi diri dari orang lain, tidak. Karena beliau tidak pernah memotivasi saya dalam bertindak. Jadi ketika saya pulang MI, saya kan sekolah MI. Nah, mandi, maka langsung berangkat, tidak pernah sholat Bapak Ibu. Jujur. Kecuali hanya maghrib, isya, ya subuh kalau tidur di tempat Pak Ustadz gitu. Jadi saya tidak pernah sholat yang namanya duhur pada saat itu Bapak Ibu. Tidak pernah adanya motivasi dorongan dari orang lain, tidak ada, dari keluarga pun tidak ada. Nah, saya biasanya itu berangkat dengan teman saya. Teman saya ini ngajinya itu sebelum jam 11, jam 12 sebelum duhur lah. Jadi dia, kalau saya jam 12 nyampe ke rumah teman itu baru datang dari tempat ngajinya. Setelah itu dia mandi, makan, maksudnya mandi, sholat, baru makan, berangkat. Seperti itu tiap hari Bapak Ibu. Nah, saya melihat, saya masih ingat benar ya kan, ketika teman saya itu sholat, bahkan saat mukenahnya pun saya ingat, jenis kainnya pun juga ingat. Saya melihat dari belakang Bapak Ibu. Ketika beliau sholat, saya berpikir, teman saya ini ahli ibadah, suka sholat, berarti dia masuk surga. Karena keyakinan saya pada saat itu, mereka yang sholat pasti masuk surga. Seperti itu Bapak Ibu. Karena memang tahap berpikirnya kan masih anak kecil. Jadi saya yakin saja ketika orang sholat pasti masuk surga. Seperti itu. Kemudian saya bertanya pada diri saya sendiri, kalau saya pengen masuk surga, berarti saya juga harus sholat. Nah, inilah yang dimaksud motivasi intrinsik. Nah, pada saat kejadian itu Bapak Ibu, saya langsung sholat. Kenapa? Karena saya pengen masuk surga. Nah, inilah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Saya membangun motivasi tersebut, kesadaran diri saya tersebut melalui diri sendiri, karena dari faktor pengamatan tersebut. Ketika saya yakin, baru saya akan laksanakan. Lanjut ya Bapak Ibu. Konsep disiplin. Konsep disiplin di sini ada yang masuk pada identitas gagal, itu hukuman, dan disiplin yang masuk pada identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Makanya Bapak Ibu, saya sarankan sebelum pembelajaran dimulai ini, apalagi sekarang ini kan semester awal dari semester genap. Jadi bagaimana kita nanti, apalagi guru kelas itu membuat keyakinan kelas. Ya, kenapa kok bukan peraturan kelas? Kenapa kok keyakinan kelas? Seperti itu. Nah, di sini konsep disiplin yang masuk identitas gagal sih tidak kalau di hukuman. Karena kalau dihukum siswa itu sakit fisik dan sakit psikisnya, pasti ya. Nah, di konsekuensi sesuatu harus terjadi karena konsekuensi ini adalah akibat dari apa yang kita lakukan. Iya kan? Nah, di sini kenapa kok masuk identitas sukses? Karena anak diajak untuk bertanggung jawab dengan kesalahannya. Saya contohkan,
Saya contohkan, anak menumpahkan es krim, ya kan? Terus orang tuanya meminta, silakan kamu bersihkan es krim tersebut sampai bersih. Kemudian anak langsung membersihkan. Ini kan ini namanya konsekuensi, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, di restitusi inilah yang paling penting Bapak Ibu. Restitusi merupakan pilihan. Ini sebuah keharusan lah. Dibandingkan dari keduanya, restitusi itu adalah pilihan yang paling terbaik gitu. Yang kedua, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Benar tidak? Meskipun kita membuat sebuah peraturan hukuman, tetapi kalau siswa tidak melakukannya, tidak takut, kan percuma, ya kan? Nah, di konsekuensi perlu memonitoring dan supervisi dari guru yang berkelanjutan. Seharusnya di sini saya jelaskan dulu ya, membuat keyakinan kelas itu supaya kita paham apa itu keyakinan kelas, apa konsekuensi seperti itu. Nah, apa yang dimonitoring atau disupervisi? Keyakinan kelas yang kita buat di kelas itu yang perlu dimonitoring. Ketika anak berbuat salah, kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang dibuatnya, seperti itu. Yang kedua, murid belajar bertanggung jawab dengan perilakunya. Betul, di restitusi itu mengajarkan juga bertanggung jawab. Selain bertanggung jawab, siswa juga diminta untuk memecahkan solusinya. Bukan kita yang memecahkan, tetapi siswa, agar mereka tumbuh kesadarannya secara internal. Yang ketiga, tidak nyaman untuk jangka panjang. Benar tidak? Kalau pernah atau mungkin Bapak Ibu dulu dihukum oleh gurunya sampai sekarang masih ingat? Ada? Ada. Nah, ini Bapak Kubana masih ingat? Boleh Bapak disampaikan kira-kira apa? Ya, dulu kan mungkin saya itu kelas 5 SD. Terus saya itu berdampingan dengan teman. Nah, teman saya itu bukan bangku. Tetapi saya yang diambil sama kepala guru kelasnya itu. Langsung kamu Agus sana ke depan. Langsung Bu. Apa garis panjang itu Bu. 1 meter langsung cetar ke kepala. Jadi sampai sekarang itu masih teringat Bu. Waktu SD kelas 5 itu sangat teringat sekali. Kalau pengalaman masih pengalaman masih kecil itu terjadi apa ingat, selalu ingat. Iya, seperti pengalaman Bapak Agus barusan ya kan. Apapun hukuman yang bersifat fisik, psikis itu pasti akan diingat. Sama halnya juga dengan kita. Nah, kalau konsekuensi tidak nyaman, namun untuk jangka pendek. Kenapa kok jangka pendek? Oh, nggak sampai jangka panjang kayak hukuman? Karena makanya dari tadi itu saya diharapkan membuat keyakinan kelas. Siswa yang membuat keyakinan kelas, siswa yang membuat konsekuensi bersama guru. Ketika siswa melakukan kesalahan, kembalikan saja kepada konsekuensi yang dibuat oleh siswa, sehingga dia sadar, oh iya, kan saya yang buat peraturan, apa keyakinan kelas, saya melanggar. Jadi konsekuensi itu siswa itu sudah tahu hukumannya, apa akibat yang ia langgar itu dia tahu. Tapi kalau hukuman itu kan guru satu sebelah pihak ya kan. Siswa tidak tahu apa yang akan guru lakukan, hukuman seperti apa. Tapi kalau di konsekuensi tidak, di keyakinan kelas tidak, ya kan? Karena sudah membuat konsekuensinya. Nah, yang di restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kenapa kok dikatakan jangka panjang? Karena sifatnya ini mendidik Bapak Ibu. Ya, mungkin tidak perlu saya baca sampai ke bawah ya, atau lanjut atau bagaimana? Lanjut. Oke, karena paham saya lanjutkan. Loh. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi. Saya jelaskan apa sih itu restitusi. Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Tidak terlalu kelihatan ya? Diperbesar. Perbesar. Tak bisa ketembak dulu nak. Masih mencari. Nah, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, menurut Gosen, restitusi itu adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa kok dikatakan dengan karakter yang lebih kuat? Karena di sana kita lakukan penyadaran secara internal seperti itu Bapak Ibu. Selain kita mengajak anak untuk bertanggung jawab dengan kesalahannya, juga kita mengajak anak untuk mencari solusi dari permasalahan atau masalah yang mereka buat atau kasus yang mereka buat seperti itu. Ciri-ciri dari restitusi ini ada 7. Yang pertama adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, menguatkan di sini adalah menguatkan karakter Bapak Ibu, fokus pada solusi yang akan ia laksanakan atau ia lakukan ketika melaksanakan sebuah pelanggaran. Yang kedua, fokus pada karakter bukan pada tindakan, benar seperti apa yang saya katakan barusan. Dan yang ketiga, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Maksudnya bukan tidak menebus kesalahan yang tetap, tetapi bagaimana dia bisa memahami kesalahannya sehingga dia tidak mau mengulanginya kembali. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kalau kita menemukan anak yang bermasalah, jangan langsung menguris, kamu salah, kamu ini bagaimana, seperti itu ya. Kalau kita pada posisi menghukum atau membuat hukuman, tapi carilah apa yang menjadi kebutuhan dasar anak tersebut sehingga bertindak seperti itu. Tanyakan alasannya kenapa seperti itu. Yang kelima adalah tawaran bukan paksaan. Kalau paksaan berarti bukan restitusi Bapak. Yang keenam, memperbaiki hubungannya ketika mereka sudah diadili, memperoleh melakukan tanggung jawabnya dan melaksanakan apa yang seharusnya mereka lakukan, maka mereka akan kembali erat kembali dengan teman-temannya. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, pasti itu, ya kan? Menyadarkan mereka. Nah, di sini selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Pernah tidak kita berada di posisi ini Bapak Ibu? Pernah menghukum siswa? Pernah, saya sendiri juga sering malah Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu enggak ya, kalau saya sering. Penghukum ini ada yang sifatnya fisik, ada yang tidak. Nah, pastinya Bapak Ibu seperti apa yang saya katakan tadi, ketika kita menghukum anak itu pastinya merasa sakit, ya kan? Betul tidak? Dan sifatnya jangka pandang seperti apa yang dikatakan Bapak Kepala kita tadi, diingatnya sampai sekarang. Di memori itu benar-benar tertancap kuat gitu. Nah, ini termasuk pada identitas gagal Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Apakah pernah kita membuat anak merasa bersalah ketika dia melakukan kesalahan? Pernah tidak? Iya pernah, sama, ya kan? Sama, saya juga seperti itu Bapak Ibu. Tapi ketika saya belajar di sini ternyata apa yang saya lakukan itu masuk pada identitas gagal. Pembuat merasa bersalah di sini artinya biasanya omongan kita itu lebih rendah seperti itu ya Bapak Ibu, tetapi menusuk. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kalau saya enggak, kedua-duanya tidak mau, ya kan? Nah, inilah kenapa saya sedikit bercerita tentang teman saya pada saat itu SMP Bapak Ibu, kelas 3 kalau nggak salah. Ada salah satu guru yang membuat dia merasa bersalah. Nah, dia ketika guru tersebut membuat dia merasa bersalah, ya diceramai lembut memang, tapi menusuk sehingga semuanya diam. Dia pun terdiam dengan 1000 bahasa, tapi ekspresi wajahnya itu beda, sudah memira. Mungkin dari tadi dia tuh menahan emosinya yang bergejolak, karena sewaktu-waktu membuat merasa bersalah pada siswa. Kalau tidak tahan itu akan meledak emosinya Bapak Ibu. Nah, ini ketika gurunya keluar, anggaplah ngapung, istilahnya gitu. Anak tersebut langsung berdiri mengebrak sekuat tenaga bangku. Bapak Ibu, kita tuh kaget. Kemudian dia keluar dan membanting pintu. Ini salah satu membuat merasa bersalah kalau akibatnya kalau anak tidak mampu menahan emosionalnya. Berikutnya adalah teman. Nah, ini masuk pada identitas sukses Bapak Ibu. Kira-kira pernah nggak kita menjadi posisi teman pada siswa? Pernah ya? Pernah.
Pastinya pernah. Nah, di sini ada dua dampak, Bapak Ibu, ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Apa sih positifnya? Nah, positifnya di sini adalah kalau seumpama hubungan antara guru dan murid itu akan semakin erat, ya kan? Akan terjalin keharmonisan. Tetapi dampak positifnya, dampak negatifnya, kalau anak tidak dalam keadaan dia butuh kita dan kita tidak bisa memberi bantuan, yang terjadi anak akan merasa kecewa. Oh, dia bukan teman saya lagi, guru sudah tidak menganggap saya sebagai teman. Itulah faktor negatifnya. Yang berikutnya adalah memantau. Memantau apa yang kita pantau? Keyakinan kelas yang kita buat tadi, ya kan? Kita selalu memonitori, melihat keyakinan kelas itu berjalan atau tidak. Itu butuh pemantauan. Berikutnya adalah manajer. Ini Bapak Ibu yang kita harapkan dari 5 posisi kontrol ini, inilah yang paling harus kita terapkan seharusnya jika kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah kita. Apa sih itu posisi manajer? Ini kata-kata sudah tidak asing lagi ya, kata manajer. Apa sih Bapak Ibu? Manajer, pengatur. Iya, benar. Mengontrol. Manajer, ketika kita menjadi manajer bukan hanya sebagai manajer saja, tetapi kita mampu merangkul sebagai teman dan pemantau. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa menjadi teman, bisa jadi pemantau. Inilah posisi manajer. Apa sih itu manajer? Karena di manajer kita tuh mengajari anak untuk bertanggung jawab kepada kesalahannya, dan kita selalu mendukung mereka untuk mencari solusi dari akibat kesalahan yang mereka buat. Itu kalau kita berada di posisi kontrol. Apalagi nanti diterapkan dalam segitiga restitusi. Posisi ini yang paling strategis dan produktif yang harus kita laksanakan. Lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ada contoh kasus, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita ada pada posisi penghukum, yang kita lakukan adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lain. Nah, kan seperti itu. Tetapi kalau kita berada di pembuat merasa bersalah, mungkin ada kita agak lebih rendah. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, tetapi kalau posisi kita pada teman, apa yang kita akan katakan? Ayolah yang tertib, buat Bapak dan Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah, diberi sebuah alternatif pilihan. Tapi kadang ada sengaja Bapak Ibu, ya kan? Namun ketika kita pada posisi kontrol pemantau, kamu sudah melanggar apa keyakinan kelas kita dan apa konsekuensinya. Kita larikan kepada konsekuensi dan keyakinan kelas yang mereka buat, yang kita buat di kelas sesuai dengan kesepakatan kita. Oh iya kan, pastinya anak-anak, oh iya Bu, iya Bu, ingat dengan keyakinan kelasnya, konsekuensinya sudah tahu dia. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah ketika kita di posisi manajer, apa yang kita tanyakan? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita ajak mereka untuk meresapi kesalahannya. Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, mencari solusinya. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kenapa kok membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas seperti itu ya? Terus bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada sebuah ilustrasi tentang orang yang memakai helm, agar kita bisa memaknai keyakinan. Mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan sepeda motor? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa memiliki helm? Kenapa kira-kira? Kepanasan. Oke, untuk kepanasan. Kepanasan itu agar kenapa nanti? Ada nilai apa yang ingin ia peroleh? Keselamatan, benar. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan
saat pada masa COVID-19. Itu ada nilai apa juga Bapak Ibu? Keselamatan juga, selain itu ada lagi. Selain dari keselamatan. Betul sekali, betul Bu Eli, benar. Ada nilai keselamatan dan kesehatan. Inilah yang dimaksud Bapak Ibu. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Sehingga ketika kita yakin, kita akan melaksanakannya tanpa adanya kontrol dari luar. Seandainya meskipun tidak ada peraturan, dia akan tetap melaksanakan. Inilah fungsinya. Kenapa kita butuh keyakinan kelas? Seandainya tidak ada peraturan, ini dibutuhkan. Adanya peraturan tetapi tidak dipatuhi. Apalah arti dari peraturan itu kalau anak tersebut tidak memahami makna dari peraturan tersebut? Iya, kita mengajak ke dalam pada diri anak tersebut. Lanjut. Di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, pastinya Bapak Ibu sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita harus beritahu terlebih dahulu apa sih keyakinan kelas itu, beri pemahaman mereka, terus konsekuensi itu apa pengertiannya. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, bersifat lebih abstrak. Perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, sedangkan peraturan itu lebih konkret dan rinci. Yang kedua, sedikit saja Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu panjang, nanti anak-anak lupa, ya kan? Yang ketiga, berupa pernyataan universal umum. Ya. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas. Pastinya kita tidak mungkin menyamakan membuat keyakinan kelas antara kelas 1 disamakan sampai kelas 6, tidak bisa. Karena setiap kelas itu memiliki iklim yang berbeda-beda juga. Yang paling tahu itu adalah guru kelas. Seperti itu ya. Yang kelima, dibuat dalam bentuk positif kalimatnya. Contohnya, jangan berlari di dalam kelas atau koridor. Jangan beri kata jangan, tapi berjalanlah di dalam kelas dan koridor. Seperti itu. Buat kalimat yang positif seperti itu. Yang keenam, semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan pernyataan keyakinan kelas. Harus. Kenapa kok semuanya harus dilibatkan? Karena ini yang membuat adalah sesuai dengan kita. Agar kenapa? Agar mereka mematuhi keyakinan yang mereka buat dan konsekuensi yang mereka buat. Seperti itu Bapak Ibu. Jelas ya? Alhamdulillah, memang cerdas-cerdas. Berikutnya adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini yang pertama adalah langkahnya berdiskusi. Nah, didiskusikan dulu dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, memberi pemahaman pada murid apa sih itu keyakinan kelas, apa itu konsekuensinya. Kemarin tuh saya membuat di kantor antara keyakinan dengan konsekuensi. Anak-anak itu tidak paham Bapak Ibu. Perlu dijelaskan. Bahkan saya menganalogikan, membandingkan dengan keyakinan ini ibaratkan sebuah peraturan. Nah, konsekuensi itu ibaratnya sebuah sanksinya, hukumannya. Bilang gitu. Atau kalau seumpama nanti kita membuat, kalau semua membuat sesuai juga tidak paham, tidak apa-apa. Kita yang membuat konsepnya, bahasanya seperti ini. Dan anak-anak boleh kalian mengadopsi dari keyakinan kelas dan konsekuensi yang kita buat, yang Bapak buat. Nah, tidak apa-apa. Yang penting itu dipatuhi, disepakati bersama. Kemarin itu alhamdulillah, siswa sendiri yang membuat keyakinan kelas. Pada saat itu kan anak bertanggung jawab mengerjakan tugas seperti itu. Ada yang mengusulkan seperti itu. Kemudian konsekuensinya apa nak? Kalau tidak kerjakan mau dihukum aja berdiri di depan. Loh, ibu kan sudah bilang, buatlah konsekuensi yang relevan dengan pelanggarannya, jangan sampai menghukum. Ya udah Bu, suruh nulis aja yang banyak sampai jam istirahat. Nah itu gak apa-apa, itu mendidik kan, sifatnya mendidik konsekuensi itu. Yang kemudian kalau sudah membuat, nah ini saya membuat kertas post-it. Kalau tidak punya kertas post-it bisa langsung ditulis, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian setelah buat, kita lihat, pastinya setiap anak-anak itu berbeda-beda ya kan. Kita tempelkan saja jawaban anak-anak yang berbeda, yang sama disatukan, yang berbeda dibedakan, sehingga kita bisa tahu ada berapa keyakinan kelas yang terbentuk dan ada berapa konsekuensi juga sesuai dengan keyakinan kelasnya. Kemudian
Kalau selesai, saya minta juga siswa membeli karton dan menulisnya keyakinan tersebut dan ditempel di karton, kemudian ditempel di dinding. Kenapa? Agar mereka bisa ingat. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Ini contoh keyakinan kelas yang kemarin saya buat bersama anak-anak kantor dan juga ada yang saya tambah secara pribadi, tapi juga disepakati. Nah ini Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Bertanggung jawab mengerjakan tugas, seperti itu ya. Kita lanjut, ini contoh konsekuensinya. Nah ini konsekuensi yang mereka buat. Ada yang suruh baca sholawat 100 kali. Kemarin itu yang sampai jam istirahat, kelas 6 tidak mau kalau disanksi sampai jam istirahat. Mungkin karena taraf berpikirnya sudah tahu ya kan. Kita lanjut yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Nah inilah cara kita bagaimana menerapkan budaya positif. Nanti kalau seumpama ada anak yang melakukan kesalahan atau punya kasus, coba kita terapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Sebenarnya banyak pertanyaan pemantik yang akan membantu. Nanti kalau Bapak butuh tinggal print, saya sudah buat. Kenapa kok segitiga restitusi? Kita tadi sudah diberi penjelasan apa sih itu restitusi ya kan. Tahap yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Pastinya ketika anak melakukan sebuah kesalahan, ketika kita panggil, kira-kira anak itu merasa takut tidak Bapak Ibu? Takut ya kan? Nah, di sini kita stabilkan identitas mereka dengan bertanya. Nah, tadi kata ini, kamu melakukan ini, pelanggaran ini. Pastinya anak masih belum mengakui, hanya dia atau dia tertunduk. Cobalah Bapak Ibu kalau melakukan segitiga restitusi, jangan sampai di depan banyak orang atau banyak teman-temannya. Ambillah tempat yang nyaman dan enak yang bisa lebih terbuka anak-anak, agar mereka tidak malu, seperti itu. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, di sini distabilkan dulu sehingga anak itu mau terbuka, mau jujur dengan kesalahannya, Bapak Ibu. Ketika mereka sudah mulai jujur, kita akan lakukan tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Apa yang mendasari mereka itu melakukan kesalahan, ya kan? Nah, di sini ada pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti itu. Pastinya setiap orang melakukan sebuah kesalahan itu ada kebutuhan yang ingin ia untuk dipenuhi. Setelah kita mengetahui alasannya, mari kita ajak anak kepada keyakinan kelasnya, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kamu yakini, nak? Bukankah kita sudah membuat keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas yang kita buat? Nah, pastinya anak ingat, oh iya bu, saya tahu, minta maaf bu, kan seperti itu. Bukan hanya sekedar minta maaf saja anak, tetapi bagaimana dia melakukan apa? Tidak mau mengulanginya lagi, ya kan? Kita buat kesadaran secara internalnya, karena di posisi restitusi ini mengajarkan kita anak untuk membangun motivasinya secara internal. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sehingga anak itu bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa saya di sini? Manfaatkah kalau saya melakukan hal seperti itu? Apa resikonya kepada orang lain? Nah, pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti ini kan bisa membuat kita tuh sadar. Ya, mengajak anak itu lebih dewasa, mencari ke dalam dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari segitiga restitusi ini bisa dipahami dan bisa diterapkan kira-kira tidak Bapak Ibu? Bisa, insya Allah ya Bapak Ibu. Semoga saja kita mampu menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu ada sedikit contoh praktek. Cuman karena di sini nggak ada salonnya, nggak kedengeran ya. Tar dulu. Ini sebenarnya sudah full Bang. Tapi kenapa ya? Mic-nya dari mic-nya. Mana? Mic-nya belum sampai. Kedengeran.
Kemarin itu sudah bisa. Ya pokoknya intinya seperti ini Bapak. Stikernya itu. Di sini tuh enggak kedengeran. Anti proyektor dia. Makanya dibutuhkan sound ya. Sound system. Bener juga kan? Sudah? Karena ini sudah tidak bisa didengar, mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, dari materi ini kita langsung simpulkan saja. Dari semua apa yang saya paparkan tadi Bapak Ibu, untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, yang pertama kita memang harus ya, guru bersama murid membuat keyakinan kelas, itu yang pertama Bapak Ibu. Membuat keyakinan kelas dengan konsekuensinya sehingga murid menjadi disiplin. Ya, yang kedua, guru menjadi kontrol sebagai posisi manajer. Itu yang diharapkan. Yang ketiga, guru selalu menerapkan segitiga restitusi bagi anak yang melakukan kesalahan agar lebih bertanggung jawab, mendukung anak untuk memecahkan dan mencari solusi terhadap permasalahannya. Seperti itu. Yang kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Seperti apa yang pertama saya paparkan, agar kita tercipta sebuah pembelajaran yang merdeka belajar, kita harus berpihak pada siswa. Kita penuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka, menggali potensi talenta mereka, ya kan? Kalau seumpama siswa pintar matematika, tidak apa-apa kita ikutkan olimpiade matematika. Sama halnya juga mereka pintar seni, melukis, menggambar, bernyanyi, kita ikutkan, latih, asah mereka Bapak Ibu. Seperti itu. Yang terakhir adalah budaya positif ini mendorong lingkungan yang nyaman dan aman pastinya Bapak Ibu. Kira-kira mampukah kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu? Itu kembali pada diri kita Bapak Ibu semua. Kalau kita memang punya niat, insya Allah akan mampu merubahnya. Nah, hal ini Bapak Ibu, menerapkan budaya positif ini tidak bisa kita nikmati sehari dua hari. Nah, kita membuat keyakinan kelas sekarang semuanya. Kalau hanya satu kelas saja yang membuat keyakinan kelas, tidak bisa Bapak Ibu. Ini butuh secara bersinergis dari kelas 1 sampai kelas 6, seperti itu. Nah, setelah ini kita buat, kita tidak bisa memetik hasilnya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tidak. Bahkan 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun baru kita memperoleh hasilnya Bapak Ibu. Nah, kalau dari sekarang saja kita tidak berusaha untuk menerapkannya, membuat, kapan lagi kita memetiknya, ya kan? Kita menanam, pasti kita akan memetiknya. Istilahnya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, saya cukupkan. Oke, alhamdulillah sudah paham semuanya ya, dan semoga Bapak Ibu bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita dan kita bisa memimpikan sebuah siswa yang disiplin, lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah.